Hai kawan-kawan, saya Angga Angkasa. Pada video kali ini saya akan unboxing dan review singkat mengenai satu kertas carrier yang sudah datang ke rumah. Ya, lumayan gede ya. Oke, finally datang juga. Ini packingnya lumayan gede. Kok di sini sih beratnya ditulis 1,9 kilogram. Jadi saya akan unboxing tas dari Decathlon yang tipe Simon MT550 plus 10 liter for men. Ya, jadi Simon itu sebenarnya core class yang sudah rebranding. Oke, jadi ada beberapa alasan kenapa saya akhirnya memutuskan untuk membeli carrier ini dibanding brand lain seperti Osprey atau Gutter. Oke, tanpa panjang lebar, mari kita unboxing tas dari Decathlon Simon MT550 liter plus 10 liter. Jadi sambil saya unboxing, saya beli tas ini tanggal 2 Agustus melalui situs web resmi dari Decathlon dan datangnya tanggal 4 Agustus. Jadi dikirimnya dari Pakuan Mall, Surabaya. Oh ya, saran saya kalau misalkan mau beli barang dari Decathlon, cek dulu di official websitenya. Karena waktu saya cek itu, ini harganya lebih murah 100.000, terus waktu itu ada promo juga, diskon 50.000 karena pembelian di atas 2 juta. Tas yang kalau orang-orang bilang untuk kenyamanan bag system yang terbaik itu, mungkin ada yang bilang Osprey dengan anti gravity-nya, atau yang Gutter. Terus untuk brand-brand lain mungkin seperti Fjallraven untuk ketahanannya, atau yang terkenal seperti apa namanya itu The North Face. Tapi di Indonesia itu sendiri agak susah untuk mencari brand-brand yang memang official dari store-nya tuh, kecuali mungkin kalau Osprey kan bisa kita beli di Eger official store ya. Jadi setelah saya research nanya teman, habis sudah YouTube dan review TikTok selama berjam-jam, jadi saya berpikir akhirnya untuk membeli carrier dari Decathlon ini yang tipe Simon 50 plus 10 liter for men. Dan ini dia. Wow, warnanya lebih cakep dari yang tak kira. Kita singkirkan dulu. Wow, ini deh. Finally. Akhirnya setelah nabung dari side job juga, kira kebeli juga. Oke, warna birunya cakep banget ya guys ya. Jadi mungkin alasan aku beli mungkin karena warnanya yang cakep ya. Nggak juga deh. Jadi sebenarnya saya sudah punya tas dari Consigna Everest 3 sama Naturhike Rock yang 40 liter. Ada alasan sendiri kenapa saya akhirnya memutuskan untuk membeli Simon 500R MT500R 50 plus 10 liter. Itu karena alasannya adalah bakulnya banyak banget ya. Paling menjadi alasan utama untuk saya membeli carrier ini adalah bisa dibuka dari depan kayak koper. Jadi nggak perlu nih ribet-ribet masukin dari atas gitu ya. Jadi sebenarnya aku suka banget sama yang carrier dari Naturhike yang 40 liter ini. Cuman ini memang peruntukannya untuk 1-2 hari aja sih, atau maksimal lah 3 hari gitu. Jadi kalau untuk dipakai berhari-hari rasanya kurang cukup. Jadi memang ya karena memang tas UL juga sih gitu. Pada waktu aku bakal nge-review tas dari Naturhike 40 liter ini. Sebenarnya ini nyaman banget sih. Apakah aku perlu buat videonya untuk reviewnya setelah aku pakai beberapa kali? Oke, semoga ada waktu untuk itu ya. Jadi di informasi teknis, tas ini tidak disarankan untuk beban lebih dari 15 kg ya teman-teman ya. Karena barang-barang saya sudah UL semua kecuali tanda. Tartannya lama banget, datangnya dari brand ya, dari brand yang sudah terkenal itu, jadi harus
pre-ordernya hampir setahun. Itu juga ada tips dari dunia pendakian dan dari teman-teman dari review bahwasannya tubuh manusia itu kalau bawa carrier itu kalau bisa cuman 20-25% dari berat total badan manusia yang memakai carrier tersebut. Jadi kalau misalkan saya 60 kilo, jadi mungkin batas maksimal ya mungkin 12-15 kilo masih oke gitu. Jadi tas ini masuk kategorinya itu. Jadi that's why saya membeli tas ini kayak gitu. Nah, karena sebelumnya waktu aku pakai tas ini beratnya tuh di 11,5 kg. Jadi mungkin ini kan beratnya itu, mari kita hitung dulu ya. Ya, jadi beratnya 1,7 kilo guys. Oh, untuk tingginya itu dia di hampir 60. Ini penggaris 60 cm. Di 60 cm. Terus mungkin around 35 ya, 30 ya. Mungkin sekitar 35 sampai 37. Nanti saya bakal cek lagi. Karena saya nge-review. Ini sebenarnya iseng aja sih buat review ya, karena yang review tas ini masih sangat sedikit. Jadi saya mencoba untuk mengulik sedikit mereview untuk membantu teman-teman memutuskan apakah mau beli tas ini atau tidak, seperti itu. Dan tas ini termasuk ukuran yang aman untuk masuk ke dalam kabin pesawat dan juga KRL setelah saya search di website. Jadi kalau teman-teman yang mau pergi keluar kota yang nggak ribet, ini saran saya cocok banget sih beli tas yang ini. Seperti itu. Jadi alasan yang pertama, selain karena bisa dibuka dari depan, itu adalah bag sistemnya yang berupa jaring atau mesh, yang kata orang-orang bilang sih hampir mirip dengan Osprey. Yang memang selisih harganya itu lumayan ya, kayak 1,5 juta gitu. Tapi ini yang versi affordable-nya. Ya, apa banget ya. Kalau di Indonesia kan yang disebutkan mirip seperti Osprey kan dari Conseana Everest 3 generasi terbaru yang tahun 2025 ya guys ya, waktu kalian nonton video ini. Saya sempat minjem Osprey milik teman saya yang 50 liter sama 65 liter yang sama-sama anti gravity, dan memang nyaman banget sih waktu dipakai, itu serasa ya enteng banget ya, selama katanya memang beratnya itu tidak boleh lebih dari sekitar 16 kg gitu. Jadi kalau di atas itu akan ada bunyi sedikit seperti ini itu ya. Sebenarnya sih bunyinya nggak terlalu ganggu sih, karena experience-nya pakai Osprey itu memang enak banget. Nah, apakah tas dari Decathlon Simon ini mirip seperti Osprey? Kita lihat nanti aja ya. Jujur aku nge-review ini tengah malam karena baru sempet. Oke. Nah, alasan ketiga itu karena dia pakai ripstop. Jadi ripstop itu kalau misalkan ada goresan, dia di situ aja, jadi nggak akan menyebar seperti itu. Jadi bahannya itu kalau aku lihat di website itu dari polyamida 210 RD. Jadi itu punya peningkatan dalam ketahanan terhadap sobekan. Seperti itu. Terus alasan lain adalah dapat rain cover. Jadi ada beberapa brand, ya hampir semua sih brand sekarang masih rain cover, tapi masih ada yang belum ternyata brand itu memberikan rain cover. Jadi untuk yang ini sudah diberikan rain cover, tapi rain covernya warnanya orange ya, dengan tulisan Simon. Terus yang mirip dari tas ini, tas carrier ini dengan Osprey adalah yang bisa di-adjust untuk torsonya. Jadi di sini bisa terlihat ada ukuran dari S, ML sampai XL. Oh, jadi ukuran S sampai XL. Jadi ada torso yang bisa di-adjust di sini. Jadi mirip kayak Osprey. Nah, di Conseana Everest 3 juga sama sih, bisa di-adjust juga. Ntar akan saya coba review. Jadi kalau misalkan saudara mau minjem, bisa diatur torsonya sesuai sama tingginya mereka. Tapi nggak aku saranin untuk ngasih pinjam ke teman yang tidak bertanggung jawab ya guys. Terus alasan berikutnya yang lain adalah ada tempat untuk menaruh trekking pole. Jadi memang bagus banget ya ini untuk mengaitkan trekking pole, karena yang di tasnya yang Conseana ini agak sedikit, kan ini tasnya bentuknya kayak gini, jadi kayak mereng gitu dia. Jadi saya rasanya sih tidak
tidak terlalu optimal untuk yang di Consigna Everest 3 ini. Tapi yang di sini memang tas Simon ini dia diberikan tempat pengait memang khusus untuk si trekking pole. Mantap banget ya pokoknya. Nah, tapi ada beberapa minus dari tas ini yang saya lihat. Yang pertama adalah tidak adanya side pocket di samping kanan kiri untuk menaruh, biasanya naruh air gitu kan, cuman untuk taruh air yang sekitar 600 sampai 700 ml aja yang mungkin baru bisa ke dalam sini gitu. Jadi mungkin pertimbangan kalau ada yang mau bawa apa namanya itu frame tenda, itu kemungkinan sih harus ditata rapi di dalam dari tas ini. Kemudian beratnya 1,7 kilo, jadi mirip sama Consigna Everestku. Kalau untuk ultra, jadi saya tidak menyarankan tas ini tuh. Dan harganya ini saya beli di 2,3 juta. Jadi perlu dipertimbangkan untuk budget yang terbatas. Tapi kalau misalkan punya duit lebih, ambil Osprey. Hey. Oke, jadi kesimpulannya teman-teman mungkin bisa research terlebih dahulu ya. Kira-kira butuh carrier yang seperti apa, dari segi harga, habis itu kualitasnya, habis itu brandnya seperti apa. Kalau dari review dari YouTube dan dari teman juga sangat membantu ya untuk kita bisa nyoba experience seperti apa. Karena kan carrier harganya mahal ya, jadi sayang aja kalau misalkan beli totonya nggak cocok di aku kayak gitu. Jadi memang harus melakukan research dan melihat-lihat dulu review-review yang ada agar tidak salah beli. Terus menurut saya tas ini cocok untuk kaum mendang-mending yang rasanya pingin ada di tengah-tengah. Jadi pingin yang merek yang di atasnya lokal tapi tidak semahal yang internasional. Jadi kayak ada di middle gitu. Ya walaupun dia brandnya dari Prancis ya. Jadi kalau misalkan Osprey kan dia range harganya di sekitar 3,5 ke atas. Kalau yang Consigna Everest kan 1,1, saya beli 1,1 ya, 1.150.000. Kalau ini di 2,3, jadi dia main di middle. Ya, pingin experience yang mirip seperti Osprey dengan harga yang terjangkau, tas ini cocok banget menurut saya. Terus tas ini karena ada bukaan depannya tadi, menurut saya cocok untuk orang-orang yang nggak mau ribet, yang mau satu-satu cepat ngambil barang dari tengah, bisa juga dari atas juga bisa. Gitu. Jadi itu benar-benar sangat-sangat bukaan depan ini benar-benar sangat membantu sih saya untuk bisa packing dari depan atau merapikan atau mengambil barang biar lebih cepat seperti itu. Nah, tips dari saya kalau misalkan mau pakai tas ini karena warna birunya kan cakep nih. Tapi ya saya nggak tahu apakah rentan kotor atau enggak. Kok ini kan nggak terlalu rentan kotor apalagi yang hitam. Tapi teman saya menyarankan kalau misalkan trekking di tempat yang sangat-sangat berdebu, habis itu batunya kira-kira keras, mending kita pakai rain cover. Untuk apa? Untuk melindungi tas kita. Mending kita beli rain cover daripada kita harus mempertaruhkan carrier kesayangan kita seperti itu. Jadi untuk nyucinya disarankan tidak menggunakan mesin cuci. Jadi pakai sabun cuci untuk tenda aja mungkin ya, yang mirip-mirip seperti itu ya. Karena ada bahan pelapis anti airnya. Tapi tidak waterproof ya. Di sini klaimnya memang untuk yang gerimis-gerimis mungkin masih oke. Oke, sekian review singkat dari saya. Semoga teman-teman bisa ada sedikit gambaran nih mengenai tas dari Simon MT 500 50 liters plus 10 liters dari Decathlon. Thank you, bye-bye.